Pemirsa, KPK sedang melakukan proses Harta para rakyat tidak ada nilainya di mata para pejabat yang seenaknya mengambil dengan tutup mata. Korupsi dan korupsi IKTP, korupsi berjamaah, korupsi di Kementerian Pertanian. Menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. pejabat di Basarnas yang diduga terlibat korupsi. Saat kita menghadapi masa-masa sulit, malah mereka menghadapi masa-masa Sampai saat ini belum membubarkan diri dari lokasi di sekitar keliling gedung DPR. Mereka yang rakus dan tidak tahu diri itu tidak akan ingat siapa yang memilih dirinya dan apa yang sudah dijanjikannya. Menurut Black Law Dictionary, korupsi merupakan sebuah tindakan menggunakan jabatan secara salah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Dalam Islam, sebenarnya ada beberapa istilah mengenai korupsi, salah satunya yaitu gulul. Gulul awalnya adalah penggelapan harta rampasan perang tanpa adanya laporan kepada publik. Dengan demikian, korupsi juga mengandung unsur gulul karena melakukan pengkhianatan dengan mengambil harta yang bukan miliknya. Menurut hasil lembaga survei Indonesia, mayoritas tingkat religiusitas masyarakat Indonesia cukup tinggi. Hal itu sebagaimana tergambar dari 74,8% warga yang menilai dirinya religius dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal ini tidak berbanding dengan seberapa maraknya kasus korupsi yang terjadi. Berdasarkan data Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi, untuk tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Indonesia masih sangat rawan terjadi korupsi. Dengan kata lain, tingkat kereligiusan yang tinggi mungkin hanya sebatas formalitas. Contohnya saja kasus pengadaan Al-Quran yang terjadi pada tahun 2017 silam, yang mengalami kerugian hingga 14 miliar. Lalu timbul sebuah pertanyaan, mengapa Indonesia dengan tingkat kereligiusan yang tinggi masih sering terjadi korupsi dibanding dengan negara-negara yang bahkan menganut paham kapitalis? Secara umum, ada 3 hal penyebab terjadinya korupsi, yaitu kewenangan, kesempatan, dan motivasi. Lalu, kembali ke pertanyaan awal. Kenapa masih banyak pejabat yang beragama namun tetap melakukan korupsi, walaupun tahu hal ini dilarang dalam ajaran agama mereka? Banyak dari koruptor yang beragama memisahkan antara ibadah dengan Tuhan dan ibadah dengan manusia. Agama hanya menjadi formalitas belaka tanpa bisa menjalankan fungsi utamanya sendiri sebagai pencipta keadilan. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami bahwa agama bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga moralitas. Agama bukan hanya sekedar doa, tetapi juga tindakan. Agama bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga sikap. Agama bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga tanggung jawab. Jika berkaca dan belajar dari kepemimpinan Khalifah kedua Umar bin Khattab yang menerapkan kebijakan reversal, burden of proof atau sistem pembuktian terbalik. Pertama, memberikan gaji yang seimbang dan layak kepada para karyawan untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan. Kedua, dalam Islam, pegawai negeri atau orang-orang yang diberi otoritas untuk menjalankan amanat dilarang menerima gratifikasi untuk mencegah praktik suap atau tendensi tertentu yang dapat mempengaruhi integritas pejabat. Dan ketiga, at-taftisi atau pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh Sohibul Umal, yaitu pemimpin atau atasan terhadap bawahannya. Berarti untuk salah satu cara ya untuk menurunkan tingkat korupsi adalah menanamkan nilai-nilai agama. Kalau kita melihat ilmu agama akan terbatas di Muslim ya. Nah, kalau nilai-nilai agama di birokrasi itu kita nggak terbatas. Untuk menurunkan tingkat korupsi adalah menanamkan nilai-nilai agama di birokrasinya. Selain adanya pendidikan dan penanaman nilai agama, tindakan pencegahan lainnya juga harus dilakukan. Tujuan penting dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara atau aset recovery. Tujuan ini sangat penting agar dampak dari korupsi tidak sampai merugikan masyarakat dan merugikan Indonesia di masa mendatang. Dalam catatan Indonesian Corruption Watch atau ICW, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 1.404 terdakwa mencapai 62,9 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2%-nya saja atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Menurut kami, salah satu solusi yang cocok dalam permasalahan korupsi dan uang pengganti ini adalah pengesahan undang-undang tentang perampasan harta. Karena di Indonesia sendiri, korupsi sudah sangat mendarah daging dan sangat sulit untuk dihilangkan. Minimal, dengan kembalinya uang korupsi, kerugian negara dan dampak ke masyarakatnya juga bisa dikurangi. Dalam menutup perhatian terhadap peran agama dalam menghadapi korupsi, kita dapat menyimpulkan bahwa perspektif keagamaan tidak hanya memberikan pandangan terhadap pelanggaran hukum semata,
tetapi lebih jauh lagi menyoroti dimensi moral dan etika yang terlibat. Dari sudut pandang keagamaan, korupsi bukanlah sekedar pelanggaran hukum saja, tetapi juga sebuah tindakan yang mencabik moral dan etika. Dalam serangkaian lapisan narasi ini, kita menyadari bahwa adanya peran agama dalam perilaku anti korupsi. Agama bukan sebuah formalitas, namun agama menjadi sebuah landasan dan pedoman hidup dalam melakukan segala aktivitas. Penegakan korupsi juga perlu dari instansi pemerintahan dalam penegakan hukum, pengawasan, hingga pelaksanaan yang bertanggung jawab.